Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Jauh di dalam laut utara, di dalam asrama Shoyan di Sukuhiro Laut. Pada saat ini, seorang wanita cantik bergaun putih panjang sedang berbaring di tempat tidur. Matanya yang indah terpejam rapat. Setiap kali ia menarik nafas, ada energi alami yang mengalir ke dalam tubuhnya. Wanita ini adalah dokter peri kecil yang telah diselamatkan oleh Shoyan dari pulau kecil. Saat itu, karena luka parah yang dialaminya, dia sudah pingsan setelah Shoyan menyelamatkannya. Untungnya, dengan pil obat yang diberikan Shoyan, luka di tubuh dokter peri kecil sudah membaik. Kemungkinan besar, dia akan segera bisa bangun dari komanya. Di samping tempat tidur, tatapan Shoyan tenang saat dia melihat orang cantik berbaring di depannya. Emosi di hatinya tanpa sadar menjadi sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dapat bertemu dengan salah satu dari sedikit teman yang dia miliki di negara asing ini. Saat Shoyan merasa terkejut di dalam hatinya, dia juga memikirkan Sun-er. Dibandingkan dengan Shoyan dan dokter peri kecil, Sun-er saat ini sedang dipenjara oleh sekelompok ahli dengan identitas yang tidak diketahui. Shoyan masih belum mengetahui situasi sebenarnya. Klan-hun. Shoyan mengepalkan tangannya erat-erat saat memikirkan hal ini. Tidak disangka, dia masih tidak bisa menyingkirkan sekelompok makhluk menjijikan itu, bahkan setelah datang ke tempat ini. Pada saat inilah, dokter peri kecil yang tadinya tak sadarkan diri di tempat tidur, tiba-tiba mengerutkan kening sedikit. Dengus pelan terdengar dari hidungnya. Seketika, sepasang mata indah yang bergerak perlahan terbuka. Gerakan tiba-tiba dari dokter peri kecil itu langsung menarik perhatian Shoyan. Tatapannya menoleh dan secara kebetulan bertemu dengan mata dokter peri kecil yang baru saja membuka matanya. Seketika, dua emosi tak terkendali melonjak keluar dari lubuk hati kedua orang itu. Shoyan! Dokter peri kecil mengabaikan luka-luka di tubuhnya saat dia tiba-tiba berdiri dan menerkam pelukan Shoyan. Pada saat ini, air mata di mata wanita racun ini yang memiliki reputasi yang cukup hebat di dunia luar, tanpa sadar mengalir keluar dari matanya. Suara isak tangis segera terdengar dari dalam pelukan Shoyan. Tindakan wanita itu tampaknya melampiaskan semua keluhan yang telah dideritanya selama ini saat dia menangis tanpa mempedulikan apapun. Ekspresi wajah Shoyan membeku sejenak. Baru kemudian, dia dengan ragu memeluk dokter peri kecil. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa pintu di belakangnya telah dibuka saat ini. Seorang pria dan wanita muda berdiri di sana dengan wajah heran. Awalnya, Xuemian dan Hailinger hanya datang untuk melihat situasi. Tidak disangka, mereka akan melihat pemandangan seperti itu begitu mereka membuka pintu. Itu benar-benar mengejutkan mereka. Keduanya diam-diam mundur. Butuh waktu lama sebelum dokter peri kecil akhirnya meninggalkan pelukan Shoyan dengan mata memerah. Keduanya saling bertukar pandang, dan warna merah cerah segera muncul di wajah cantik dokter peri kecil. Shoyan juga merasa sedikit malu. Dia menenangkan dirinya sebelum bertanya kepada dokter peri kecil, mengapa dia muncul di pulau itu. Dokter peri kecil menarik pikirannya setelah mendengar pertanyaan Shoyan. Sementara dia berpikir dalam hatinya, wajah cantiknya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kebencian dan menyalahkan diri sendiri. Setelah itu, dia memberitahu Shoyan tentang masalah yang terjadi di benua Doki beberapa tahun yang lalu. Shoyan, dilihat dari cara berpakaian mereka saat itu, kemungkinan besar mereka berdua adalah anggota klan Hun, ucap dokter peri kecil. Kursi yang diduduki Shoyan langsung hancur berkeping-keping saat kalimat terakhir dokter peri kecil itu keluar dari mulutnya. Tubuhnya juga tiba-tiba berdiri. Niat membunuh yang liar dan ganas tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Shoyan, meskipun secara garis besar aku dapat mengenali bahwa mereka adalah anggota klan Hun, aku tidak dapat mengetahui dari mana mereka berasal, ucap dokter peri kecil. Shoyan menghirup udara dalam-dalam. Ia dengan kuat menekan hasrat membunuh yang liar di dalam hatinya. Setelah itu, ia berbicara dengan jeda di antara setiap kata. Sekte kuil hantu, jawab Shoyan. Sekte kuil hantu. Sang dokter peri kecil mengerutkan kening dan menyuarakan keraguannya. Makhluk-makhluk terkutuk itulah yang telah menangkap Sun-er. Sasaran mereka adalah Giok Dewa Kuno Tose lagi, ucap Shoyan. Itu Giok Dewa Kuno Tose lagi. Hati dokter peri kecil terkejut. Giok Dewa Kuno Tose di masa lalu. Karena hal inilah seluruh benua Doki menjadi gembar, bahkan hampir membuat seluruh benua menjadi lautan api. Awalnya, mereka mengira masalah ini akan berakhir setelah Hun Tiandi disegel oleh Shoyan. Tidak disangka,
Ternyata ada faksi lain di dunia asing yang jauh ini, yang telah mengarahkan pandangan mereka pada giok dewa kuno Tolse, sementara mereka mengira semuanya telah berakhir. Bahkan di seberang benua, orang-orang ini tetap tidak mau menyerah dan mengejar. Setelah itu, Shane menceritakan kembali kejadian tentang ketua kuil hantu dan bagaimana dia bertemu Sun Er kepada dokter peri kecil. Niat membunuh langsung terungkap di wajah dokter peri kecil ketika dia mendengar bahwa orang-orang itu menggunakan Sun Er sebagai sandera untuk mengancam Shoyan. Ini terutama terjadi setelah dia mengingat taktik kuil hantu. Hatinya yakin bahwa orang-orang ini pasti anggota klan Hun. Taktik seperti itu tidak berbeda dengan penculikan ayah Shoyan, Xiaozhen saat itu. Kelompok makhluk ini bukan manusia atau hantu. Yang mereka lakukan hanyalah mencuri dan melakukan hal-hal yang mencurigakan. Mereka benar-benar pantas mati. Dokter peri kecil mengumpat dalam hatinya. Shoyan perlahan-lahan menenangkan hatinya. Niat membunuh liar yang memenuhi matanya perlahan-lahan menghilang. Meskipun dia khawatir tentang Sun Er, dia juga tahu bahwa dia harus memiliki kekuatan besar terlebih dahulu jika dia ingin menyelamatkan Sun Er. Hanya dengan memiliki kultivasi yang kuat, yang cukup untuk mengguncang sekte kuil hantu, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Sun Er. Jika tidak peduli seberapa marahnya dia, itu pada akhirnya akan sia-sia. Setelah Shoyan keluar dari ruangan, dia mendapati Xuemian dan Hailing Er sedang duduk di halaman. Sudut mulut mereka tersenyum lebar saat melihat Shoyan keluar dari ruangan. Shoyan tanpa sadar terkejut saat menyadari tatapan aneh kedua orang ini. Dia melihat tubuhnya sendiri, tetapi tampaknya tidak ada perubahan apapun. Hal ini tanpa sadar membuat Shoyan sedikit bingung. Saat Shoyan berjalan mendekat, Xuemian langsung memasang ekspresi mengejek. Hehehe. Kakak Shoyan yang di dalam itu adalah istrimu. Mendengar pertanyaan Xuemian yang tiba-tiba, Shoyan langsung terbatuk, wajahnya juga memerah. Hailing Er yang berada di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa dengan cara yang indah. Kakak Shoyan, kami baru saja melihatnya. Kamu dan kakak perempuan di dalam saling berpelukan. Perkataan Hailing Er membuat Shoyan langsung mengerti. Tidak heran Xuemian tiba-tiba bertanya seperti itu. Sebenarnya karena ini. Setelah sekian lama, Shoyan akhirnya pulih dengan senyum pahit di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya ke arah dua orang di depannya dan berkata, "Dia bukan istriku," ucap Shoyan. "Kalau begitu, dia kekasihmu." Meskipun Hailing Er biasanya dianggap pendiam, itu hanya di depan para tetua. Ketika dia berada di generasi yang sama, terutama setelah dia tidak lagi dibatasi oleh gelar tetua bersama Shoyan, dia segera menjadi jauh lebih bersemangat. Mendengar ini, Shoyan masih menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wajahnya segera kembali ke ekspresi seriusnya dan berkata, "Dia adalah sahabatku." Kalimat sederhana ini memiliki beban yang sangat berat di hati Shoyan. Dalam hidup seseorang, ada banyak sekali orang yang pernah ditemui dan dijadikan teman. Jumlah orang yang bisa diajak bergaul dan minum bersama bahkan lebih banyak lagi. Namun, jumlah orang yang benar-benar bisa disebut sahabat sangatlah sedikit. Prinsip ini bersifat mutlak. Kemanapun seorang pergi, prinsipnya sama saja. Shoyan tidak punya banyak teman. Jika dihitung dengan cermat, kemungkinan besar mereka semua bisa dihitung dengan dua tangan. Namun, meskipun begitu, orang-orang ini layak dilindungi Shoyan dengan nyawanya. Dokter peri kecil kebetulan ada di dalam daftar ini. Setelah kata-kata Shoyan terdengar, kedua orang di depannya tidak mengatakan apa-apa lagi. Bahkan dengan sifat Hailing Er yang suka bermain-main, dia juga bisa melihat perasaan yang berbeda dari mata Shoyan. Setelah itu, Xuemian segera mengganti topik pembicaraan agar suasana tidak menjadi canggung. Shoyan juga menarik pikirannya dan mengobrol dengan mereka berdua sambil tersenyum. 2 hari kemudian, Shoyan dan dokter peri kecil berangkat dan meninggalkan Laut Utara. Awalnya, Shoyan berharap dokter peri kecil bisa tinggal beberapa hari lagi. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah lukanya sembuh. Namun, dokter peri kecil terus berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan dia ingin melihat dunia luar. Akibatnya, mereka berdua meninggalkan dasar laut. Karena dokter peri kecil masih terluka, Shoyan meminta Haisantian untuk bertindak. Dia dengan mudah memanggil binatang laut di tingkat transformasi asal untuk mereka berdua. Shoyan dan dokter peri kecil duduk di punggung binatang itu dan menuju ke wilayah gurun utara. Dalam perjalanan, ketika mereka melewati Akademi Beihai, Shoyan tidak dapat menahan diri untuk berhenti di bawah pendampingan dokter peri kecil. Ia sekali lagi naik ke puncak gunung. Siswa terkuat di Akademi Beihai, Shui Miao, orang yang bernama Chan, tampaknya tahu bahwa Shoyan akan datang. Ia sebenarnya sedang menunggunya di sini. Keduanya berbincang sejenak. Keduanya bahagia dan bergairah. Perasaan ini tidak bisa dianggap sebagai permusuhan, tetapi itu adalah ketulusan yang paling langka di antara lawan sejati.
Selain itu, Shen terkejut saat mengetahui bahwa patung Kaisar kuno Touse yang awalnya berdiri di puncak gunung telah menghilang secara aneh ke dalam gunung, hanya menyisakan panggung batu besar di langit. Sekarang, tempat itu telah menjadi tempat pelatihan lain bagi Akademi Beihai. Di seluruh akademi, kemungkinan hanya para tetua di kursi tetua yang tahu sedikit tentang perubahannya tidak biasa pada patung itu. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskannya. Selain merasa tidak berdaya, Shen mengucapkan selamat tinggal kepada Shui Miao dan melanjutkan perjalanan. Selama sisa perjalanan, dengan binatang raksasa yang memimpin jalan, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada saat mereka pertama kali memasuki Laut Utara beberapa tahun yang lalu. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka berdua tidak jauh dari kota Beijun. Menariknya, di sepanjang perjalanan, mereka sekali lagi bertemu dengan sebuah kapal dari Ruzawa Square. Kali ini, sebenarnya, bos mereka, Liu Jin, memimpin jalan. Mereka bertemu dengan binatang ajaib mengerikan yang ranahnya di tingkat transformasi asal. Kapal itu hampir hancur oleh binatang buas itu. Ketika mereka melihat binatang buas raksasa kedua dengan cepat mendekat, keputusasaan muncul di wajah mereka. Namun, mereka terkejut melihat bahwa makhluk yang menyerang kapal mereka benar-benar dibunuh dengan paksa oleh binatang ajaib lainnya. Kekuatannya yang dahsyat memotong binatang ajaib itu menjadi dua bagian. Dalam sekejap mata, bahaya yang menyelimuti seluruh Ruzawa Square dengan mudah diatasi. Segera setelah itu, Liu Jin melihat Xiaoyan. Setengah bulan kemudian, Xiaoyan dan dokter peri kecil tiba di kota Beijun, datang ke sini untuk kedua kalinya. Xiaoyan merasa seolah-olah tempat itu tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Ketika pertama kali datang ke sini, dia hanya seorang dodi bintang 7. Sekarang, hampir 5 tahun telah berlalu, dan dia telah tumbuh menjadi seorang ahli transformasi asal. Melihat tempat ini, ada banyak perbedaan dibandingkan dengan masa lalu. Di bawah desakan waktu, para ahli terus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Tidak lama setelah tiba di kota Beijun, berita pertama yang sampai ke telinga Xiaoyan mengejutkannya. Dalam waktu 5 tahun yang singkat, Istana Utara di Gurun Utara telah memperluas pengaruhnya kemana-mana. Istana itu telah menelan banyak faksi lama di Gurun Utara. Kekuatan keseluruhannya terus tumbuh. Kepala aulanya, Ginsu, telah mencapai tahap akhir ahli transformasi asal. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Bahkan kultivasi kepala aula selatan telah mencapai tahap tengah transformasi asal. Dia bisa dikatakan sebagai pilar kedua Istana Gurun Utara. Kedua orang ini tanpa diragukan lagi adalah kekuatan tempur terkuat di Istana Gurun Utara. Ketika Xiaoyan mendengar berita berikutnya, ekspresinya langsung menjadi suram. Setengah bulan yang lalu, Master Istana Gurun Utara, Ginsu, telah menyita batu roh tingkat tinggi di bawah yurisdiksinya sendiri. Pada saat yang sama, ia juga menangkap seorang wanita muda yang terlahir dengan mata aneh. Wanita muda itu memiliki sepasang mata yang cerah dan berwarna-warni. Hal yang paling misterius tentang matanya adalah bahwa dia benar-benar dapat melihat lokasi semua harta karun di dunia. Selama ada harta karun yang muncul di dekat wanita muda itu, harta karun itu akan ditemukan olehnya. Dikatakan bahwa matanya adalah salah satu dari sedikit mata aneh di dunia, mata roh ilusi. Saat ini, Kepala Istana Utara telah memenjarakan wanita muda itu. Dia bersiap untuk mengubah matanya di depan semua orang dalam 2 hari. Dia ingin mengambil mata roh ilusi itu untuk dirinya sendiri. Saat Xiaoyan mendengar berita ini, niat membunuh tiba-tiba muncul dalam hatinya. Xin diperlihatkan di Gurun Utara, Pegunungan Utara. Kerumunan besar dan perkasa terbang di atas puncak Gunung Utara untuk menyaksikan. Pada saat ini, ada sejumlah tetua dari Istana Gurun Utara berdiri di tanah terbuka yang luas di puncak Gunung Gurun Utara. Mereka mengarahkan ketertiban tempat itu. Semakin banyak orang terus berdatangan. Prestis Istana Gurun Utara dan daya tarik mata roh ilusi menyebabkan jumlah penonton menjadi sangat besar. Hal ini mengakibatkan Istana Gurun Utara mengirimkan lebih dari 100 diaken dan tetua. Hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan fondasi Istana Gurun Utara kepada semua orang yang hadir. 100 prajurit elit Dodi diberangkatkan serentak. Tak lama kemudian, ketertiban di tempat itu pun stabil. Pintu Istana Gurun Utara yang tertutup rapat akhirnya terbuka dengan suara berderi di siang hari. Sinar matahari masuk dan lapisan tipis kabut pun berhamburan. Pemandangan di dalam aula pun muncul di depan mata semua orang. Bahkan tidak ada satupun sosok manusia di dalam aula besar itu. Semua orang yang hadir tanpa sadar mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Tujuan mereka datang ke Istana Gurun Utara kali ini adalah untuk secara pribadi menyaksikan mata roh ilusi yang legendaris dan pemimpin Istana Utara, Ginsu. Bagaimanapun, keduanya sangat terkenal di wilayah Gurun Utara. Ada banyak sekali orang yang ingin melihat mereka, tetapi sangat sedikit yang benar-benar melihat mereka. Ini karena selain sejumlah orang yang bersedia tunduk kepada Ginsu dan menjadi bawahannya, sebagian besar orang yang telah melihatnya dibunuh tanpa ampun oleh Ginsu.
Oleh karena itu, ada pepatah di Gurun Utara bahwa siapapun yang telah melihat Ginsu adalah antek atau mayat. Meskipun ada banyak orang yang tidak mau tunduk, ada juga banyak orang yang menjalani kehidupan yang tidak terhormat di dunia ini. Ini juga salah satu alasan mengapa Istana Gurun Utara dapat berkembang pesat selama bertahun-tahun. Meskipun ada banyak faksi lama di Gurun Utara yang sudah tidak puas dengan Istana Utara, banyak faksi memilih untuk tetap diam karena kekuatan yang dimiliki oleh Istana Utara. Keheningan semacam ini tidak diragukan lagi memberi Istana Gurun Utara sebuah kesempatan. Jika mereka dibiarkan terus berkembang, kemungkinan besar faksi lama yang tersisa di Gurun Utara akan ditelan oleh mereka dalam waktu kurang dari 10 tahun. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan perkembangan ini hingga sekarang. Akibatnya, kejadian hari ini telah terjadi. Para ahli yang berkumpul di sekitar alun-alun mengerutkan kening saat mereka melihat aula yang kosong. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah yang disebut murid roh ilusi itu benar-benar ada. Di mana Ginsu, kepala istana dari Istana Gurun Utara? Hahaha, apakah kamu mencariku? Namun, saat semua orang merasa bingung di dalam hati, tiba-tiba terdengar tawa pelan dari langit. Pada saat yang sama, sosok yang mengenakan jubah brokat tiba-tiba muncul di udara di tengah alun-alun. Saat dia muncul, aura yang besar dan kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, aura itu menyelimuti seluruh puncak Gunung Utara. Aura mengerikan itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Beberapa yang lebih lemah ditekan di kaki Gunung Utara oleh tekanan ini. Adapun yang lainnya, mereka juga menggertakkan gigi dan mendongak dengan ekspresi jelek. Mereka menatap ke tengah alun-alun. Sosok yang tiba-tiba muncul adalah kepala istana dari Istana Gurun Utara, Ginsu. Meskipun tindakannya ini tidak benar-benar dapat melukai siapapun, tindakannya ini menjadi pencegah yang hebat bagi sekelompok orang ini. Begitu mereka kembali, hal itu tidak diragukan lagi akan mendongkrak reputasinya. Dia bukan orang baik, jadi dia tidak perlu membangun gengsinya. Dia hanya perlu membuat semua orang di wilayah Gurun Utara takut padanya. Hanya dengan begitu, dia akan mampu menelan faksi lain dengan lebih cepat dan mantap. Daripada memberi mereka pukulan fisik, lebih baik menekan mereka dari lubuk hati mereka. Pada saat itu, tentu saja akan ada orang yang akan mengambil inisiatif untuk mencari perlindungan padanya. Dalam kejadian hari ini, dia tidak hanya ingin merebut murid roh ilusi gadis itu, dia juga ingin meningkatkan reputasinya yang mengerikan. Setelah beberapa saat, ketika Ginsu memperoleh hasil yang benar-benar diinginkannya dan melihat ekspresi ngeri di wajah para penonton, dia menarik kembali auranya dengan senyum puas di wajahnya. Kemudian, dia langsung ke intinya. Hahaha, semuanya, aku yakin kalian semua datang ke Gunung Utaraku karena kalian telah mendengar tentang mata roh ilusi. Aku juga tahu bahwa sebagian besar dari kalian ada di sini untuk mata roh ilusi. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginan kalian. Begitu selesai berbicara, Ginsu melambaikan tangannya. Kemudian, sesosok tiba-tiba muncul dan dicekik oleh Ginsu. Ketika semua orang mendongak, mereka melihat seorang gadis muda cantik sedang digenggam oleh Ginsu. Dia dipaksa membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata berwarna-warni. Meskipun aura gadis itu lemah saat ini, cahaya terang di matanya yang indah tidak pernah pudar. Ini adalah mata roh ilusi. Dalam sekejap, kerumunan menjadi gempar. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap mata indah gadis itu. Segera setelah itu, Ginsu dengan santai melempar tubuh halus gadis itu hingga tak terkendali. Tepat saat dia hendak jatuh ke tanah, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kejauhan dan menangkap tubuh gadis itu yang jatuh. Chai-er, orang yang menangkap Chai-er adalah saudara laki-lakinya, Sukyang. Dia juga ditangkap oleh Ginsu bersama dengan Chai-er. Tujuannya adalah memaksa Chai-er untuk menyerahkan matanya dengan sukarela. Hanya dengan begitu, efek pemurnian Ginsu akan sempurna. Kalau tidak, jika ada sedikit saja cacat, itu dapat menyebabkan kejadian yang tidak terduga di masa mendatang. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat Ginsu. Saudara laki-laki, aura Chai-er melemah saat dia mengerang. Saat dia melihat wajah kakaknya yang berlumuran darah, lapisan air matanya langsung mengalir ke matanya yang indah. Semua luka kakaknya disebabkan olehnya. Melihat Chai-er seperti ini, Sukyang juga menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia memeluk erat gadis muda itu di lengannya saat air mata keengganan hampir mengalir keluar dari matanya. Sebagai kakak laki-lakinya, dia akhirnya menahan air matanya. Dia tidak bisa membiarkan adik perempuannya terluka dengan alasan apapun. Hahaha, keluarga yang mengharukan. Bagaimana? Apakah kau sudah memikirkannya? Sudah setengah bulan, kesabaranku sudah terkuras habis olehmu. Gadis kecil, hari ini kau harus menyerahkan mata roh ilusi dengan sukarela, atau kau akan melihatku membunuh saudaramu dan merebutnya dengan paksa. Wajah Ginsu menunjukkan ekspresi ganas dan senyum sinis. Sulit dibayangkan betapa mengerikannya
jika orang seperti itu diizinkan memiliki mata roh ilusi. Chai-er, kamu tidak boleh menyetujuinya. Bahkan jika kamu setuju, kita tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Selama kamu tidak setuju, dia pasti tidak akan berani melakukan apapun padamu. Dengan suara teredam, tubuh Sukyang langsung terlempar tak terkendali. Darah berceceran di mana-mana, dan auranya langsung jatuh ke titik terendah. Pada saat yang sama, Chai-er sekali lagi diangkat oleh Kinsu dengan wajah muram. Kau benar-benar menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol. Katakan padaku, kau bersedia atau tidak? Dengan teguran penuh amarah, Kinsu mengarahkan wajahnya menakutkan ke arah Chai-er dan niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Diangkat oleh Kinsu, Chai-er sangat ketakutan. Tanpa sadar, ia meronta dan menggelengkan kepalanya. Kinsu langsung mendengus marah. Tangan yang mencekik leher gadis itu sedikit mengencang. Pada saat yang sama, tangannya yang lain melambaikan lengan bajunya dengan ganas, dan sinar energi yang kuat tiba-tiba melesat ke arah Sukyang. Baru pada saat inilah, Chai-er tersadar kembali. Ia buru-buru mengangguk dan berharap orang di depannya akan melepaskan kakaknya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Saat Kinsu tersenyum puas, sinar energi itu semakin dekat ke tubuh Sukyang yang tidak bergerak. Kinsu mengabaikannya begitu saja. Dia melepaskan Chai-er dan membuat segel tangan untuk mengubah pupilnya. Tapi saat ini, sinar energi yang telah tiba di depan Sukyang langsung dihancurkan oleh kekuatan lain yang tiba-tiba muncul di alun-alun. Di alun-alun, asap dan debu menghilang. Seorang pemuda berjubah hitam berdiri tegak di tengah alun-alun. Di belakangnya adalah Sukyang yang hampir terbunuh oleh sinar energi. Melihat wajahnya, siapa lagi kalau bukan Shuyen? Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.